apakah apakah itu molekul ataupun atom, ya gitu. Nah, itu prinsipnya ya, berat ekivalen, ya gitu. Berat ekivalen. Nah ini untuk oksidator sama dengan berat molekul oksidator dibagi dengan jumlah mol elektron yang diterimanya oleh oksidator. Itu untuk zat yang berperan sebagai oksidator. Ya. Jadi berat ekivalen oksidator sama dengan berat molekul oksidator per jumlah mol elektron yang diterima oksidator. Berat ekivalen reduktor juga demikian, ya, sama dengan berat molekul reduktor dibagi jumlah mol elektron yang dilepaskan reduktor. Ya. Nah ini sangat penting nih ya, prinsip nomor 1 ya. Lalu dalam hitungan nanti penggunaannya nomor 2, nomor 3, nomor 6 gitu. Ya, itu sangat penting. Jadi berarti kita memang untuk ekivalen menggunakan memerlukan data berat molekul dari suatu zat rekan. Nah, berikutnya ekivalennya, setelah berat ekivalennya kita ketahui, nah berapa masanya? Gitu. Ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Ya. KMNO4 menjadi MNO2. KMNO4 menjadi MNO2. Nah, kalium permanganat ini itu sering digunakan sebagai ya, atau sering berperan sebagai oksidator. Ya. Nah, dia sendiri terreduksi. Ya. Permanganat itu banyak sekali ya digunakan untuk reaksi-reaksi ya di dalam analisis. Misalkan ya untuk menetapkan kadar ya oksalat misalkan ya, atau menetapkan kadar besi gitu ya, gitu. Ya banyak sekali di sini ya gitu. Nah hanya di dalam hal seperti contoh tadi ya yang coba kita lihat ya gitu. Nah yang permanganat ada nggak? Nah ini misalkan ya kalium permanganat direaksikan dengan H2S. Ya. Ini hasil reaksinya nirektan. Ya. Nah, kalau dengan menggunakan konsep mol, ini diselesaikan, dibuat reaksinya tuntas, ya, secara lengkap, gitu. Nah, tapi kalau untuk konsep ekivalen itu tidak perlu, gitu. Ya. Tidak perlu seperti ini. Nah, kalau untuk mol, ya ini diketahui, gitu. Pertanyaannya ini berapa ya, diperlukan, berapa hasilnya nanti, ya. Harus dibuat lengkap dulu, ya. Tapi kalau untuk ekivalen nggak usah, gitu. Nah, caranya adalah dengan menyiapkan, ya, artinya menggunakan konsep ekivalen, ini disiapkan. Ini berapa konsentrasi normal yang kita siapkan, di berapa konsentrasi normal yang kita siapkan. Ya, gitu. Nih, kembali kita ke contoh tadi. Nah, tadi kan KF4 ya, menjadi MnO2, itu kan contohnya dengan H2ST. Ya. Nah, bilang oksidasinya di sini +7, di sini +4. Gitu. Ya. Jadi berarti KMnO4 ini ya dia menyerap ya 3 mol elektron. Gitu. Ya. 3 mol elektron. Nah, sehingga dengan demikian ya berat ekivalen KMnO4 ya tadi sesuai dengan pengertian tadi ya. Jadi berat molekul oksidator gitu.
dibagi dengan jumlah mol elektron yang diterima oksidator. Nah, jadi berarti di berat molekulnya daripada KMnO4, ya, kita hitung berat ekivalennya. Nah, dibagi, ya, gitu. Dibagi berapa mol elektron yang diserapnya. Kita lihat aja perbedaannya ini, ya, 3, ya. Ini plus 7, ini plus 4, berarti 3 mol elektron. Berarti 158 dibagi 3. Ya. Nah, ini berat ekivalennya, 52,67. Gitu. Ya, gitu. Nah, jadi kita kembali lihat sini berapa gram MnO2 terbentuk. Nah, ini yang ditanya. Ya, gitu. Berapa gram MnO2 terbentuk dari hasil setengah redoks, ya, yang jumlahnya 15,8 gram KMnO4, ya, gitu. Reaksi diasumsikan berlangsung sempurna, BM-nya diketahui, BM MnO2 juga diketahui. Gitu. Nah, ya, berarti ini berat ekivalennya. Gitu. Artinya apa itu? Artinya kalau kita ingin mengetahui 15,8 gram KMnO4 ini, ya, gitu. Nah, sudah bisa kita menghitung nilai ekivalennya, gitu, ya. Yaitu nilai ekivalennya, bobotnya ini dibagi dengan berat ekivalen, gitu, ya. Nah, berat ekivalennya udah tahu, ya. Kemudian, ya, masanya diketahui, ya. Jadi berarti 15,8 gram dibagi BM-nya. Nah, berarti 0,3 ekivalen. Gitu. Nah, jadi pengertian ekivalen tadi itu tadi yang nomor 1 tadi. Gitu. Untuk di dalam hal stoikiometrik, ya, gitu. Jadi nilai ekivalen, ya, banyaknya, ya, ekivalen oksidator sama dengan banyaknya ekivalen reduktor, gitu. Jadi berarti MnO2 yang terbentuk, ya, gitu. Nah, itu juga 0,3 ekivalen, gitu, ya, gitu. Ini sama, ya. Ini yang ini tadi. Jumlah ekivalen oksidator sama dengan jumlah ekivalen reduktor, gitu. Ya, gitu. Ya, di sini kan di sini kan dia sebagai oksidator, dia sendiri tereduksi, gitu, ya. Nah, kalau reaksi ini dibalik, ya, ya, MN ini sekarang, ya, yang sebelah kanan ini sekarang menjadi oksidator. Nah, jadi 0,3 ekivalen. Udah dapat berat ekivalen MnO2, ya. Jadi berarti, ya, ekivalen MnO2 0,3. Nah, berapa gram hasilnya? Ya. Nah, dibalik sekarang. Yang ditanya ini sekarang berapa gram MnO2 dihasilkan? Gitu. Ya. Jadi berarti ekivalen dikali berat ekivalen. Ya. Nah, yang ditanyakan MnO2, berarti hitung dulu, ya. Cari dulu berat ekivalen MnO2. Gitu. Nah, berat ekivalen MnO2 berarti BM-nya, ya, ini BM-nya dibagi jumlah elektron yang diterimanya. Gitu. Jadi ini menyerahkan elektron, ya, bagian kiri menyerahkan elektron ke kanan. Nah, jadi tinggal dikalikan saya sekarang 0,3 ekivalen, ini berat ekivalennya kali 28,97, jadi 8,69 gram. Oke.
Nah, begitu juga untuk contoh yang ini, ya. Nah, ini. Maka ini yang ditanya, ya, dengan konsep ekuivalen. Nah, ini silakan coba ini Anda lakukan. Berapa gram banyaknya H2S bereaksi dengan 15,8 gram KMNO4. Untuk menghasilkan K2SO4 dan MnO2. Diketahui BmH2S, diketahui KMNO4, ya, diketahui BmK2SO4 dan MnO2. Nah, jadi ini bisa dihitung semua, gitu. Nah, ini kalau secara konsep mol disamakan dulu koefisiennya, ya. Nah, untuk redox ini tidak mudah, ya, ada kompleks gitu. Ya, tapi kalau tetap menggunakan konsep mol, ini tidak ada jalan lain, harus diselesaikan. Ya. Nah, berarti ini kalau sudah sama koefisiennya, ya gampang udah hitungnya. Ya. Cuma menyamakan koefisien ini yang cukup kompleks. Nah, tinggal dilihat perbandingan koefisiennya. Ya, gitu. Ini semua bisa dihitung. Ya, gitu. Nah, ini dapat gramnya. Nah, sekarang pakai konsep ekuivalen, ya. Pakai konsep ekuivalen itu tidak usah, ya. Tidak usah menggunakan reaksi lengkap lalu disamakan koefisiennya, nggak usah. Cukup di sini saja. Ya. Ini sudah ada informasi dari Zoom, ya, memberitahukan bahwa 10 menit ke depan itu akan tutup otomatis. Jadi K2SO4 tambah MnO2. Nah, yang diperhatikan cuma jumlah ini saja. Ini Mn di kiri, Mn di kanan, udah sama, ya. Nah, lalu S ini, ya, S ini nanti akan, ya, ini oksidator, jadi ini akan tereduksi, ya. Nah, ya. Ini reduktor, berarti dia teroksidasi. Nah, S-nya 1, di sini S-nya juga 1. Udah, kita lihat ini perubahan bilangan oksidasinya. Ya, jadi yang Mn turun, ya, jadi 4, berarti dia menyerap elektron, ya. Nah, S-nya naik dari -2 ke +6. Gitu. Nah, lalu kita gunakan konsep ekuivalen, ya, gitu. Nah, konsep ekuivalen tadi gimana? Konsep ekuivalen. Jadi hitung dulu ekuivalen KM4, cara menghitungnya, ya. Cari dulu berat ekuivalennya, ya. Jadi berat ekuivalen KMNO4 itu hanya dibagi 3, gitu. Ya, dibagi 3. Nah, jadi setelah dapat berat ekuivalennya, maka ekuivalennya bisa dengan mudah kita hitung, ya, gitu. Dan memang KMNO4 ini sebagai data yang diketahui, ya, dalam soal ini, yaitu 15,8. Nah, jadi dapat ekuivalen di sini, ya, gitu. Nah, misalkan, ya, ekuivalennya tadi berapa? Sini ada contoh hitungannya, kan, gitu. KMNO4, ya, gitu. Berat ekuivalennya belum dihitung, ya, gitu. Ya, jadi berarti berat ekuivalennya ya 158, ya, dibagi 3. Nah, berat ekuivalen sudah ada di sini tadi, ya. Ini, ya. Ini sudah ada berat ekuivalennya 52,67, ya, gitu. Nah, 52,67 berat ekuivalennya
kemudian masanya 15,8, berarti ekivalennya di 15,8 ya. Nah, dibagi berat ekivalennya. Gitu. Ya. Jadi dapatnya tadi berapa? 0,3 ya, 0,3 ekivalen. Oke, berarti ini sudah ada ya. Nah, jadi berarti ini kita udah tahu ya. Ini 0,3 ekivalen. Nah, jadi kalau Anda tulis di sini ya, konsep ekivalen di bawahnya 0,3 ekivalen. Nah, berapa H2S yang diperlukan ya untuk bereaksi ya sempurna dengan 15,8 gram PM4. Jadi berarti ya berapa gramnya itu adalah dengan menggunakan data ekivalen yang sudah dapat di sini. Karena artinya berarti 0,3 ekivalen ini juga sama, 0,3 ekivalen sama, itu artinya ya. Jadi kita tidak dipengaruhi lagi oleh ini koefisien ini. Ya. Jadi berarti 0,3 ekivalen gitu. Berapa gramnya itu? Jadi berarti dikali berat ekivalen. Nah, berat ekivalennya berapa? Nah, itu yang harus dihitung gitu ya. Itu H2S 34 berat molekulnya dibagi jumlah elektron yang dilepaskan ya gitu. Jadi 3,4 gram ya. Ini jumlah elektron yang dilepaskan terjamin 2 ya, menjadi plus 6. Jadi dia melepaskan 8 elektron, berarti 34 dibagi 8 gitu. Nah, itu berat ekivalen. Ya, gitu. Nah, setelah didapat berat ekivalennya tersebut, ya, ekivalennya berapa? Gitu. Ya. Ya, berarti 0,3 yang sama dengan di sini tadi, dapatnya di sini juga 0,3. Berarti 0,3 kali berat ekivalen sebagai hasil hitungan 34 bagi 8 tadi. Ya gitu ya. Oke, jadi tinggal Anda ya melakukan ya dalam latihan. Nah, penyelesaian yang lain juga sama ya gitu. Hitung berapa gram MnO2 terbentuk di dalam reaksi 39 gram ke AgNO4 untuk MnO2. Ini prinsipnya sama tadi ya. Ini dengan oksida. Dengan menggunakan ekivalen itu. Ya, gitu. Kimia analisis volumetric. Nah, sebelum sampai ke sini ya, saya tekankan dulu dengan menggunakan konsep mol, berarti konsentrasi larutan yang tersiapkan dalam molar ya, gitu, M besar. Nah, itu penyelesaiannya kita harus tahu koefisien daripada analit ya, gitu. Analit itu artinya ya substan yang akan ditetapkan ya kadarnya. Ya. Kemudian kalau itu adalah volumetrik, berarti T ini titran ya, gitu. Ya barangkali mungkin di antara Anda sudah ada ya mengetahui istilah itu ya. Baik secara teori, apalagi kalau sudah ada prakteknya, pernah praktek SMA gitu.
Nah, ini harus ini. Jadi itu beda nanti dengan konsep ekuivalen gitu ya. Ini harus tahu kita ya. Ini koefisiennya berapa, ini berapa ya. Jadi antar zat yang bereaksi ya, perbandingan molarnya harus kita ketahui ya. Kita ketahui dari koefisien. Nah, sehingga lebih lanjut baru kita dapat menghitung ya. Jadi ada rasio ya. Jadi berguna nanti koefisien itu sebagai rasio antar jumlah zat yang bereaksi dengan zat yang bereaksinya gitu ya gitu, dengan zat bereaksinya. Ini contohnya ya, dalam analisis. Itu molaritas ya. Nah, sedangkan menggunakan konsep ekuivalen, nah ini nggak perlu gitu. Ini nggak perlu. Jadi ya gitu. Jadi dia hanya langsung saja menunjukkan persamaannya seperti ini ya. Milih ekuivalen A sama dengan milih ekuivalen per liter larutan. Ya. Nah ini dalam satu ekuivalen dimiliki ekuivalen per mililiter. Itu sama ya. Gitu. Sedangkan mol, ya, molaritas dia menggunakan satuan mol zat terlarut per liter larutan atau dalam mili. Nah, jadi ininya ya dalam hal membuat perumusannya ya dengan menggunakan satuan ya perbedaannya. Nah, lalu cara menghitung nilai ekuivalen itu seperti yang tadi ya gitu. Ya, tadi kan ekuivalen sama dengan gram per berat ekuivalen ya. Ini dalam mili ya sama saja ya ini sama. Ini sudah kita lihat tadi ya gitu. Nah, berat ekuivalen ini prinsip menghitungnya. Nah, ini sebagai contoh ya gitu. Nah, kalau kita menggunakan dengan konsentrasi normal ya gitu. Kita cukup reaksinya ini saja yang diperhatikan ya gitu. Nah, hanya menyamakan ya kalau N ini sudah ya. Nah, C di sini 2, sini C 2. Nah, kenapa N saja dan kenapa C saja? Itu yang akan mengalami ya serah terima elektron gitu, ya. Yang akan mengalami yang satu teroksidasi, yang satu lagi terreduksi. Ya, jadi ini adalah reaksi redoks gitu. Jadi simpel gitu ya. Udah lebih lanjut, udah ini langsung nih. Ya, ini persamaannya. Ya, gitu. Jadi milimol A sama dengan milimol T. Nah, milimol A yang mana ini? Kalau sebagai analit oksalat, ya ini maksudnya. Ya. Jadi milimol oksalat sama dengan milimol permanganat. Ya. Jadi tinggal masukkan data-data saja. Ya, gitu. Nah, seperti ini. Jadi ya itu untuk stokiometriknya terkait juga dengan konsep-konsep satuan dasar yang digunakan ya. Ada yang menggunakan mol, ada yang menggunakan ekuivalen. Nah, dikatakan encer, ada yang dikatakan pekat. Nah, itu artinya terkait dengan konsentrasi tadi. Kalau konsentrasinya dalam molar, ya, nah berarti yang encer ya itu konsentrasinya rendah ya dalam 1 molar. Sedangkan yang pekat itu tinggi gitu. Ya, secara kasarnya bedanya seperti itu ya. Gitu. Misalkan asam nitrat ya, gitu. Larutan asam ya, nitrat misalnya. Nah, konsentrasi pekatnya misalkan 12 molar ya gitu. Nah,
Kalau dia encer, ya tentu rendah dari itu. Ya misalnya 1 molar, ya, atau apalagi 0, sekian molar. Dan mengenai larutan itu sendiri, ya, nah itu ya, mengenai larutan itu sendiri adalah satu sistem campuran, ya, yang berada dalam satu fase minimal terdiri dari 2 komponen. Ya. Nanti kita lihat ya konsep larutan. Sekarang konsentrasinya dulu. Ya, gitu. Nah, terkait dengan konsep geometrik tadi, ya, biar lanjut ya pengertian dengan tadi. Nah, ini konsentrasi molar. Ini tadi sudah ya, berarti mol solut atau mol larut per liter larutan. Ya. Nah, ini cara penyiapannya. Ya, ini berarti praktikumnya ya, gitu. Nah, tapi secara stoikiometrik, ya, itu ada yang perlu diketahui di sini, ya, terlepas daripada teknis penyiapannya, gitu. Nah, misalkan untuk menyiapkan 0,5 molar, ya, gitu. Jadi dalam satuan M, dalam hal untuk menyiapkan 0,5 M suatu larutan, ya, gitu. Ya, prinsipnya tentu larutan apa saja, ya, gitu. Nah, secara prinsip, ya, itu masukkan 0,5 mol suatu solid apa saja, ya, ke dalam 1 liter gelas ukur, ya, labu ukur, ya, gitu. Nah, berapa gram? Nah, ini, ya, itu secara perhitungannya seperti itu. 0,5 mol suatu solut. Nah, tentu harus kita ketahui dulu solutnya, gitu, ya. Nah, kalau misalkan solut itu adalah NaOH, ya, gitu. Jadi NaOH akan kita buat larutannya 0,5 molar, ya, gitu. Nah, jadi berarti artinya 0,5 mol banyaknya NaOH yang harus dimasukkan ke dalam labu ukur. Gitu. Nah, 0,5 mol NaOH itu berapa gram? Gitu. Ya, berapa gram? Ya, jadi itu penyiapannya seperti itu. Ya, gitu. Ya, saya harap kalau saya tanya Anda bisa, ya walaupun menghitungnya perlu kalkulator, tapi prinsipnya coba. Berapa banyaknya yang kita timbang, ya, NaOH yang akan kita larutkan, ya, yang konsentrasinya nanti 0,5 molar. Berapa yang kita timbang? NaOH. Oke, ini tanya jawab itu sulit juga ya, waktunya terakhir sekarang ini, ya, gitu. Jadi berarti 0,5 mol, gitu, dikali berat molekulnya, gitu kan. Karena menghitung mol itu kan G dibagi PM, ya. Jadi berapa banyak mol dari suatu berat tertentu daripada suatu zat terlarut, itu dibagi tadi. Tapi kalau yang ditanya berapa gram dari sekian mol satu zat terlarut, ya dikali gitu dengan BM-nya. Nah, BM NaOH berapa gitu, ya, gitu. Nah, itu dikali dengan 0,5. Jadi sekian gram harus ditimbang, ya. Sekian gram banyaknya dimasukkan ke dalam ini. Nah, gitu. Nah, itu secara perhitungannya, ya, gitu. Nah, ini secara perhitungan juga, ya. Nah, jadi suatu larutan salin, ya, gitu, yang akan disiapkan, ya, dalam konsentrasi 0,9%. Ya, ini kan 0,9 gram NaCl, ya. Jadi ditimbang secara tepat 0,9 gram NaCl, lalu dilarutkan ke dalam 100 ml larutan, ya. Jadi berarti di dalam 100 ml larutan mengandung 0,9 gram NaCl, berarti dalam satuan persen, ya, gitu. 0,9 gram per 100 ml. Nah, pertanyaannya berapa molar itu
konsentrasi larutan, berapa M gitu. Nah, coba ini prinsipnya gimana nih? Prinsipnya. Ya. 0,9 gram NaCl. Kalau ditanya molar itu kita harus cepat nangkapnya ke sini. Ini yang ditanya, ya gitu. Nah, ini yang sudah diketahui tadi NaCl, ya gitu. Itu berapa? 0,9 gram. Ya, 0,9 gram, ya gitu. Per 100 mililiter, gitu, ya. Nah, sedangkan ya pertanyaannya dalam molar, ya gitu. Nah, molar itu mol NaCl per liter, ya gitu. Berarti 0,9 gram NaCl dijadikan apa? Dijadikan mol. Gitu. Nah, dijadikan mol itu berapa itu? Tentu bobotnya tadi, ya, yang 0,9 itu diapakan supaya dia menjadi mol. Dibagi berat molekul, Pak. Ya, dibagi dengan berat molekul NaCl. Ya. Nah, berarti kita harus tahu berat molekul NaCl, ya gitu. Nah, setelah dapat dalam mol, ya gitu. Nah, tadi di bawah 100 ml kan? Nah, definisinya kan dalam liter. Ya. Jadi kalau dalam liter berarti yang di berapa mol dapatnya tadi 0,9 dibagi berat molekul NaCl, ya. Nah, itu dikali 10. Karena ini 100 ml, jadi dijadikan liter berarti kali 10 kan? Jadi di sini 100 ml dikali 10 menjadi liter. Ya, jadi prinsipnya seperti itu, ya cara menghitungnya. Ya, gitu. Nah, jadi berarti ini dapat. Ya. Ya, ini tadi ya. Ini kebetulan sudah diberikan penyelesaiannya ini, ya gitu. Ini tadi. Nah, ya berapa molar? Ya. Nah, ini gram per 100 ml jadikan mol per liter. Gitu. Nah, kalau jadikan mol per liter, ya tadi apa? Ini tadi kan 1 gram, ini 100, berarti dikali 10 jadi liter. Ya. Nah, dapatnya tadi berapa? Ya, yang 0,9 bagi 5, 8,5. Gitu. Dapatnya berapa? Lalu dikali 10. Ya. Jadi nanti didapat dalam satuan mol per liter. Nah, ini. Ya. Ini 0,15. Nah, kalau ya ya ini seperti ini juga bisa ya gitu. Jadi kalau ini prinsipnya 0,9 gram NaCl per 100 liter ya, dijadikan mol ya gitu. Nah, dijadikan mol, yang ini maksudnya dijadikan mol. Nah, NaCl itu 1 molnya 58,5 gram NaCl. Ya. Jadi untuk 1 mol NaCl itu adalah banyaknya 58,5 gram NaCl. Ya, gitu. Nah, dan kemudian 100 ini jadikan ya 1000 supaya menjadi seliter gitu ya. Gitu. Nah, jadi kan dia dalam liter ya, jadi liter itu 100 ml. Ini bisa juga ya. Gitu. Ya. Nah, atau persamaan ini langsung saja ya, langsung saja dibuat ya. Ini gram dari solut
gram dari solut, nah kemudian dikali 1000, gitu. Jadi ini di tengah ini nggak usah, gitu. Ya, banyaknya solut dalam gram dikali 1000, gitu, ya, gitu. Nah, dibagi 100 kali BM daripada solut, gitu, ya, gitu. Nah, jadi ini nggak usah, ya, gitu. Ini nggak usah, jadi langsung gram per liter, mol per liter. Ya mudah-mudahan pelajaran SMA diingat, gitu, ya, gitu. Nah ini, jadi bagaimanapun contohnya, ya, itu prinsipnya itu seperti tadi, ya. Rumus pokoknya itu jangan sampai lupa. Ya. Nah ini awalnya nih kalau molaritas, ya. Gitu. Nah kalau ini diketahui dalam gram, jadikan mol. Kalau ini jadikan mol, nanti berapapun mol dapatkan itu, ya. Lalu ini dalam tidak 1 liter dijadikan kalau 1 liter di berapa? Prinsipnya begitu, gitu, ya. Nah, adapun nanti cara perkaliannya, menghitung-hitungnya, detail seperti ini bisa, ya, atau dipotong ini, ya, ini nggak usah. Jadi berarti sekali jalan, ya, gram dikali 1000 per 100 kali BM. Ya, ini semua sama, ya. Jadi tinggal latihan, ya. Nah, ini untuk ini pengenceran, ya, gitu. Jadi untuk pengenceran. Nah, ini prinsipnya, ya, gitu. Jadi total mol dari satu solut, gitu, yang akan diencerkan, ya. Jadi nanti kan berubah dia, ya, mol solutnya itu bila diencerkan, ya, gitu. Nah itu bagaimana berapa perubahannya itu, nah itu digunakan prinsip ini, gitu, ya. Ini persamaan ini terkenal juga, ya, gitu. M1 kali P1 sama dengan M2 kali P2. Itu terkenal nih persamaan ini, ya, gitu. Ya. Nah, yang mana yang satu, yang mana yang dua itu nggak masalah, gitu, ya, gitu. Nggak masalah, ya, gitu. Kalau misalkan, ya, yang ini pengenceran, berarti kalau pengenceran itu, ya, itu yang dari pekat jadi encer, gitu, ya, gitu. Prinsipnya seperti itu. Jadi kalau misalkan yang encer itu kita simpulkan di bagian kedua, nah berarti ini di bagian pekatnya, gitu, ya. Jadi yang pekatnya ini kita encerkan. Ini persamaannya seperti ini, ya, gitu. Nah, jadi pengertian 1-2, ya, itu bisa pengertiannya seperti itu, ya, gitu. Jadi ini di bagian yang pekat, ini yang bagian yang encer. Berarti ini awalnya, ini akhirnya, gitu, ya. Jadi 1 itu awalnya, 2 akhirnya. Nah, misalkan, ya, konsentrasi, suatu konsentrasi yang akan kita encerkan, ya, gitu. Berarti dari yang tinggi menjadi rendah, itu intinya, ya, gitu. Nah, berarti ini M1 ini konsentrasi molar, ya, larutan awal, ya. Nah, volume, nah volumenya berapa yang kita ambil, ya, gitu, untuk dijadikan ke sini, gitu. Nah, kira-kira begitu ininya, patokannya, ya, gitu. Nah, jadi berarti ini kita hitung, ya, supaya ini sama, gitu. Nah, misalkan, ya, ini yang dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, ya, gitu. Ya ini partikelnya tentu, ya, ini gambarannya, ya. Saya kira logika gambarannya seperti itu, ya. Jadi yang solut itu digambarkan yang biru, ya, gitu. Nah, yang merah ini adalah molekul-molekul pelarutnya, ya, gitu. Ya. Jadi kalau di sini misalnya seperti, ya,
ya ini pekat ya, katakan ini istilahnya pekat. Nah ini encer ya gitu. Yang merah molekul pelarut, yang biru ini solutnya, zat terlarut gitu ya. Nah misalkan seperti ini ya gitu. Nah larutan yang akan kita encerkan itu ya, artinya yang lebih pekat, itu diistilahkan juga larutan stok ya. Atau istilahnya larutan induk ya gitu. Nah misalkan menyiapkan 100 ml ya, menyiapkan larutan ya, menyiapkan 100 ml larutan MgSO4 yang konsentrasinya 0,4 m ya, dari larutan induk yang tersedia atau dari larutan awal magnesium SO4 ya, yang tersedia, yang konsentrasinya lebih tinggi. Nah, misalkan 2 m. Nah, lalu berapa ini? Nah, pertanyaannya sekarang berapa mililiter ya MgSO4 2M ini diambil ya, dipipet gitu, untuk diencerkan menjadi 100 ml ya, berapa ya, gitu. Nah, jadi berarti di sini ya gitu. Kalau ini kita nyatakan sebagai satunya ya, berarti M1 ya, M ini M-nya M1 kali V1, jadi V1 kali M1 ya. Nah, sama dengan ya M2 kali V2. Maka yang ditanya berapa V2-nya? Ya. Berapa V2-nya? Ya. Jadi berarti 100 dikali 0,4. Jadi V1 kali M1. Jadi berarti berapa itu? 40 gitu ya. Nah, sama dengan 2 ya. 2 M2-nya ini 2 dikali V2. Ya V2-nya berarti yang ditanya gitu ya. V2 itu apa? Yang pekat ya, larutan induk. Jadi V2-nya sama dengan ya 100 kali 0,4, 40 bagi 2. Jadi 20 ml larutan stok yang kita pipet gitu, untuk diencerkan dengan Aquades menjadi 100 ml. Ya. Nah, jadi prinsipnya rumus yang tadi itu seperti itu maksudnya. Ya, gitu. Ya. Nah, asal jangan terbalik ini ya. Yang satu yang mana, yang dua yang mana, yang penting nggak kecampur gitu ya. Ya bukan terbalik ya, tidak campur gitu. Jadi sebagai contoh yang tadi itu ya, kalau M1 ini adalah Mg2SO4 tadi ya, yang stoknya. Nah, berarti ini 2 mol ya, 2 molar gitu ya. Nah, P1-nya yang akan kita hitung kan gitu. Nah, M2-nya 0,4 tadi kan yang mau kita siapkan sebanyak 100 ml. Jadi P2-nya 100. Berarti ini yang ditanya. Jadi berarti 0,4 kali 100 ya gitu. Dibagi 2 ya, 420. Yang penting jangan campur ya. Atau ini yang kita jadikan ini apa? Yang encer gitu ya. Nah, ini yang stock solution. Enggak masalah ya, boleh juga, boleh gitu ya. Jadi kalau yang 2 jadikan stok, nah berarti ini M1 ini tadi 0,4, V1 100, M2 2, V2 yang dihitung. Ya. Jadi V2 ini berarti ya 2 ya gitu, 0,4 ya, 0,4 kali 100 bagi
2, jadi 20 gitu. Jadi jangan kecampur ya gitu. Mana yang satu, mana yang dua itu nggak ada masalah, asal dengan kecampur. Itu aja kuncinya ya gitu. Nah ini adalah persen ya. Nah dalam persen prinsipnya juga seperti itu ya. Jadi kalau udah yang tadi itu Anda udah paham ya, ini sama saja. Ya. Jadi 8% gitu ya. Jadi berarti prinsipnya per 100 bagian itu prinsipnya. Ya. Adapun satuannya untuk bisa dijadikan per satu bagian itu harus imbang. Ya, gitu. Ya contohnya seperti yang tadi, gram itu dengan ya gram dengan 100 dengan apa mililiter gitu, imbangnya. Ya, gitu. Jadi jangan nanti kilogram dengan mililiter, nah itu tidak imbang. Ya, gitu. Belum bisa dijadikan per 100, istilah per 100 belum bisa. Nah, hanya kalau molar tadi, mol solut per liter larutan. Ya, gitu. Nah, kalau persen, ya per 100 bagian, berarti di sini 100 mililiter. Tapi tidak masalah sebetulnya selama itu dikalikan 100 di sini. Ya. Walaupun di sini dalam liter itu nggak masalah. Ya. Cuma kalau dalam liter imbangnya ya, misalkan tadi berapa tadi volume solut yang kita kalau dalam T per V maksudnya ya, persen itu ada P per V, ada B per V, ada B per B. Nah kalau dalam volume ya gitu. Nah misalnya 2 mililiter ya gitu. 2 mililiter. Nah di sini jangan per ini ya. Misalkan di sini diketahui dalam 250 mililiter gitu ya. Itu berapa persen gitu kan. Nah di sini 2 mililiter nih 250 mililiter. Berapa persen gitu. Nah ya. Nah itu nggak masalah ya. Tapi ini sudah ada lagi Zoom memberitahukan ya 10 menit ke depan itu sudah tutup otomatis ya, dan 10 menit ke depan ya waktunya tinggal 5 menit lagi, jadi tidak usah kembali ke kelas ya, tapi nanti silakan segera pindah ke WA gitu ya. Mungkin ada hal yang perlu Anda tanyakan, silakan gitu ya gitu. Nah kita tidak usah jangan menggunakan 10 menit. Kalau 10 menit nanti keduluan tutup ya. Jadi kira-kira 7 menit atau 6 menit bawahnya kita tulis ke 250 ml tadi, kita tulis 0,2 liter. Nah, jangan begitu ya gitu. Itu tidak imbang gitu. Ya, gitu. Jadi 2 ml per 250 ml baru kali 100 ya. Jadi jangan 2 ml per 0,25 liter kali 100. Nah, itu nggak bisa. Kenapa demikian? Karena prinsipnya ini satu perbagian, ya, rasio. Jadi kalau rasio itu berarti yang dalam satuan yang di atas dengan bawah bisa dicoret. Ya. Jadi kalau mililiter dengan mililiter itu bisa dicoret. Tapi kalau mililiter dengan liter nggak bisa. Oke. Ya ini prinsipnya sama ya, persen. Ya ini persen massa per massa atau B per B, berat per berat. Prinsipnya sama. Oh ini latihan ya. Gitu. Nah kemudian sedikit saya memperkenalkan untuk pengertian larutan. Larutan ini ya, ada berarti kira-kira
5 menit lagi ya. Jadi apa yang dimaksud dengan larutan? Ya? Di larutan itu adalah ya sistem campuran homogen ya, yang terdiri dari 2 komponen atau lebih. Jadi minimal zat di dalam campuran itu 2 ya, minimal. Kalau cuma 1 itu bukan campuran namanya ya gitu. Nah, jadi daripada 2 komponen atau lebih substan murni gitu, ya, gitu. Dan berada dalam satu fase. Itu kalau untuk ditegaskan lagi ya, berada dalam satu fase gitu. Ya. Nah, kemudian pengertian berikutnya yang perlu dipahami juga yang namanya ya gitu. Yang namanya suatu larutan berarti ada solut, ada solvent. Nah, ini khusus untuk ya pemahaman seperti ini sangat mudah kita cerna, khususnya untuk larutan yang fisiknya cair. Ya, gitu. Karena sesuai dengan definisinya, ya, larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 komponen substan murni atau lebih, gitu ya. Gitu. Nah, dan berada dalam satu fase. Kalau mau ditegaskan lagi, gitu. Ya, gitu. Nah, itu fisiknya seperti apa? Ya fisiknya itu bisa gas, ya, bisa cair, bisa padat, gitu, ya, gitu. Seperti contoh seperti ini nih, ini dalam tabel coba Anda lihat, ya, gitu. Larutan, ya, keadaan larutan. Larutannya berupa gas, ya bisa, ya. Berarti gas dengan gas itu yang dicampur, gitu, ya, gitu. Nah, atau campuran larutan itu bersifat cair. Nah, ini yang umum ya. Apalagi di kita di farmasi ini yang paling umum gitu ya gitu. Jadi cair dengan gas ya gitu. Atau cair dengan cair gitu, ya. Atau cair dengan padat gitu. Ya, gitu. Ya. Nah, berarti ini keadaan fisiknya adalah cair. Dan keadaan fisiknya padat juga ada gitu ya. Solid dengan solid gitu ya. Solid dengan gas ya. Kalau ini padat ya. Padat dengan cair, padat dengan padat. Gitu, ada. Nah, jadi untuk farmasi itu pengertian umum, lazimnya ya larutan itu adalah berbentuk cair ya. Tapi secara definisi larutan itu bisa cair, bisa padat, bisa gas. Nah, untuk larutan yang cair, ya, nah ini istilah yang juga umum ya, ini yang juga perlu diketahui. Berarti ada solut itu zat pelarut, ya, ada solvent zat pelarut. Ya, ini gambarannya ya gitu. Bagaimana suatu larutan itu bisa terbentuk gitu, ya. Nah, jadi secara prinsip ya itu ada suatu ya suatu potensi atau suatu gaya solvent yang mampu ya, jadi tentunya memerlukan suatu energi untuk menarik partikel solut menjadi terlepas sama lain ya, sehingga partikel solut dia nanti akan ya bercampur dengan partikel pelarut. Nah, gitu. Saya kira enggak, waktunya sudah ini ya, sudah mau habis ya gitu. Nah, jadi yang tidak tersampaikan atau yang tidak sempat terbahas